Saya rasa perlu untuk dipahami dan digarisbawahi bahwa rumah produksi tersebut tertuduh dan belum terbukti secara hukum untuk kasus pelanggaran HAM dan eksploitasi buruh. Apa artinya? Hal tersebut masih sekedar tuduhan dan belum terbukti secara hukum. Maka pada mosi Dewan ini sebagai BG lebih memilih untuk menolak tawaran film tersebut. Saya merespon tidak setuju terhadap mosi tersebut. Kenapa? Karena tadi mereka bilang bahwa tentu saja BG harus menolak tawaran rumah produksi tersebut karena pasti jelas ada pelanggaran HAM dan eksploitasi buruh. Padahal nyatanya, seperti yang saya bilang, kasus tersebut baru tuduhan dan belum terbukti secara benar oleh hukum. Maka masih ada kemungkinan lain kalau rumah produksi tersebut tidak terlibat dan bebas dari tuduhan. Lalu tadi mereka bilang bahwa mereka memastikan jika kondisi ekonomi BG sudah stabil sebagai masyarakat atau individu luar yang tidak mengenal BG secara utuh, tidak mengetahui bagaimana kondisi BG secara sebenarnya. Kita hanya mengetahui dari sisi kemanusiaannya, kita mengetahui dari popularitasnya dan film-film atau acara-acara yang ia bintangi dan sebagainya. Kita tidak mengetahui bagaimana kehidupannya secara nyata. Maka bagaimana kita bisa memastikan bahwa ekonomi BG itu stabil? Kita tidak tahu apa tanggungannya, kita tidak tahu apa saja yang harus ia tanggung dan harus ia bayar dan sebagainya. Karena bagi BG, jika ia mengambil tawaran ini, maka memungkinkan bagi BG untuk menstabilkan ekonominya. Dan indeks ekonomi yang semerawut itu bisa menjadi batu loncatan untuk ia bisa mempertahankan karirnya, karena kita tidak tahu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan bagaimana kondisi sekarang, dan maka ia butuh batu loncatan yang untuk bisa memperkuat posisinya dan bisa mempertahankan karirnya dan bisa terus mendapatkan nafkah atau mendapatkan penghasilan dari sisi tersebut. Lalu seperti yang disebutkan proposisi bahwa kehidupan BG saat kecil itu penuh dengan trauma, kemiskinan, ketidakadilan, ketidaksejahteraan sosial, yang mana ia merasakan hal itu, dan karena ia juga menangani karirnya dari nol sampai ia bisa sebesar ini dan cukup menjadi aktor terkenal serta vokal terhadap isu-isu ketidakadilan dan ketidaksejahteraan, maka seharusnya ia akan memilih pilihan yang terbaik untuknya. Ia pasti akan mengecek dan tabayun terkait rumah produksi tersebut, dan selama tidak atau belum terbukti hingga proyek yang ia ambil itu selesai, maka apa salahnya bagi BG untuk menerima tawaran tersebut? Tidak ada, karena tidak ada bukti nyata, tidak ada bukti kuat, tidak ada bukti secara hukum yang menuntut BG untuk mundur atau menuntut BG untuk menolak tawaran tersebut. Karena proyek tersebut juga sangat menguntungkan bagi BG, meskipun mereka bilang kalau profit tidak penting dan terabaikan, karena jika BG bergabung dengan rumah produksi tersebut, maka ia akan menghabiskan uang untuk kesehatan mental, untuk sekolah dan sebagainya. Saya rasa jika memang sampai saat ini tidak terbukti bahwa rumah produksi tersebut itu benar tuduhannya, maka seluruh variabel dengan alasan mereka menolak BG masuk atau bergabung dengan rumah produksi tersebut akan runtuh dan tidak berguna sama sekali. Maka ini akan sangat menguntungkan di sisi saya dan akan tetap masih kuat di sisi saya. Yang kedua, lalu saya akan bertanya, siapa yang menuduh rumah produksi tersebut melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya seperti pelanggaran HAM dan eksploitasi buruh. Kita harus mengecek siapa sih yang menuduh, karena bisa dicek dan tentu bisa dicek di laporan hukum bahwa siapa sih yang menuduh hal tersebut. Karena jika memang orang yang menuduh itu memiliki atau membawa bukti yang kuat, seharusnya hingga sekarang itu rumah produksi tersebut sudah terseret kasus hukum. Namun nyatanya hingga kini mengapa tidak ada bukti hukum yang terbukti hingga kini? Mengapa hukum masih menyatakan bahwa belum ada bukti yang jelas, belum ada bukti yang bisa kami sahkan dan sebagainya?
Lalu, jangan lupakan pasti BG memiliki koneksi dan relasi untuk mengetahui seperti apa rumah produksi tersebut. Pasti ia bisa bertanya dengan orang-orang yang sudah tergabung dalam lingkaran produksi tersebut. Ia pasti sudah tahu, ia pasti bisa bisa bertanya kepada orang-orang yang memang sudah bekerja pada rumah produksi tersebut, memastikan apakah memang benar tuduhan tersebut dan sebagainya. Karena jika tidak benar, maka dia bisa dengan mudah dengan sukarela untuk menerima tawaran tersebut. Lalu dengan ia bergabung dan ternyata tidak, dengan ia bergabung dan jangan lupakan bahwa itu masih tuduhan, maka ia bisa menyuarakan isu-isu tentang HAM, isu ketidakadilan, ketidaksejahteraan, dan kemanusiaan dan sebagainya. Ia bisa memanfaatkan popularitas yang dimiliki oleh rumah produksi tersebut untuk menyuarakan ideologinya yang vokal terhadap isu kemanusiaan. Maka ia bisa membantu, ia bisa dengan lebih memiliki aksesibilitas yang lebih mudah untuk bisa menyuarakan hal-hal yang menurut penggemar dan menurut ia selama ini dari menapaki karirnya atau sesuai dengan ideologinya itu bisa membantu ia untuk menyuarakan hal tersebut. Lalu juga rumah produksi juga pasti tahu tentang BG yang vokal terhadap isu sosial, HAM, dan kemanusiaan. Maka jika terbukti benar tuduhan tersebut, mengapa rumah produksi tersebut berani untuk menggait BG, berani untuk memberikan tawaran BG untuk bergabung pada rumah produksi tersebut? Karena meskipun rumah produksi tersebut besar, populer dan sebagainya, dan internasional dan sebagainya, jangan lupa bahwa sekecil apapun pergerakan, sekecil apapun perubahan, itu pasti tetap akan berpengaruh bagi rumah produksi dan sebesar apapun itu. Maka jika BG bergabung dengan rumah produksi tersebut, ia bisa saja merubah dan merevolusi rumah produksi tersebut, dan dengan cara kayak mengajak yang lainnya, mengajak orang-orang anggotanya untuk menyuarakan, untuk merubah atau untuk mencari bukti yang konkret supaya bisa melaporkan. Namun jika tidak, BG saya rasa tetap perlu untuk memilih untuk saya rasa perlu bagi BG untuk tetap memilih menerima tawaran dari rumah produksi tersebut dan nggak menjadi tim oposisi. Terima kasih.